Shalom semuanya, senang sekali kita dapat bertemu kembali dan bersama-sama mengikuti kebaktian online Gereja Sidang Kristus. Apa kabar semuanya? Kalau saat ini kita berada di gereja, pasti saya sudah minta untuk bersalam-salaman minimal 10 orang. Jadi kangen ya masa-masa itu. Mari kita terus berharap agar tidak lama lagi kita bisa kembali mengikuti kebaktian di gereja. Mungkin setelah mengikuti kebaktian online ini, Bapak Ibu bisa saling berkirim WA, sekedar menanyakan apa kabar, sudah makan belum, makan apa, kok nggak kirim. Bercanda ya, jangan diikutin. Apapun itu, pasti yang mendapatkan WA akan sangat-sangat happy. Betul? Ya, nanti dicoba ya untuk saling berkirim WA. Baiklah, mari kita mengawali kebaktian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pertama-tama kami ingin mengucap syukur. Kami masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk mengikuti kebaktian hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Mungkin kami tidak selalu menyadari, tidak peka, tidak melihat pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga tidak peka terhadap teguran-teguran-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Beri kami kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Beri kami kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, kami boleh terus belajar dan terus memperbarui diri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua melalui pujian yang akan kita naikkan ini. Kenapa saya bilang begitu? Ceritanya gini, selama beberapa hari berturut-turut, saat saya sedang kerja di kantor, pujian ini terus-menerus muncul di dalam pikiran saya. Tidak hanya sekedar terpikirkan, saya harus menyanyikan pujian itu. Hal ini sangat tidak biasa buat saya, karena biasanya kalau sudah di kantor, saya harus fokus dan konsentrasi penuh, karena yang dipelototin di depan saya itu angka-angka. Dan setelah hari kesekian, saya sempat bertanya-tanya dalam hati, kok aneh ya, kenapa selalu muncul pujian ini? Dan pujiannya selalu sama. Dan ternyata, ya ini saya harus akui bahwa saya lupa. Ternyata saya ada tugas WL di hari Minggu ini. Dan inilah yang tadi mungkin saya katakan bahwa kadang-kadang kita tidak peka terhadap teguran Tuhan. Saya percaya Tuhan mengingatkan saya untuk bersiap-siap dengan tugas saya ini. Namun selain itu saya juga percaya Tuhan ingin kita menaikkan pujian ini bersama-sama dalam kebaktian. Karena Tuhan ingin menyampaikan bahwa Dialah Tuhan yang dapat kita andalkan. Dialah satu-satunya Tuhan tempat kita bersandar. Dialah Tuhan yang setia. Apapun kondisi atau keadaan atau kesulitan yang Anda hadapi saat ini, ingatlah janji Tuhan. Dia sumber kekuatan. Dia selalu ada untuk kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Githit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rusmiati. Tema khotbah hari ini adalah umat pilihan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil menyanyikan pujian ini.
Boleh bersama-sama beribadah dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan menopang, Tuhan menjaga, memelihara hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan menolong kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Hari ini kita akan mengambil satu tema, siapakah umat pilihan itu? Diambil dari Roma pasal 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacanya dari Roma 9 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ini tentang perikopnya adalah pilihan Allah, pilihan atas Israel. Jadi Allah memilih Israel ya menjadi umat pilihannya. Mari kita melihat ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga di antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah umat pilihan. Mari kita lihat secara umum, ya, umat pilihan itu pas, dan juga secara khusus nantinya secara umum adalah tentu berbicara tentang umat pilihan adalah pasti bangsa Israel, ya. Mari kita lihat bangsa Israel itu tidak lepas dari namanya keturunan Abraham. Keturunan secara lahiriah atau silsilah. Abraham itu dipanggil, dipilih, dikhususkan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, ya. Nanti kita lihat dari Abraham masuk sampai ke Yusuf, masuk sampai ke Daud, sampai ke Yakub dan Daud, dan nanti sampai kepada berita tentang kelahiran Mesias atau yang disebut dengan Kristus Yesus. Nah, yang selanjutnya secara umum adalah umat pilihan itu bangsa Israel itu tadi, bangsa Israel menjadi, karena mereka merasa bahwa mereka itu tadi umat pilihan, umat yang dikhususkan oleh Allah, mereka menjadi keras kepala, menjadi angkuh, menjadi sombong, merasa mereka itu orang yang istimewa. Jadi kami ini umat pilihan Allah. Jadi bangsa-bangsa lain itu tidak dipilih oleh Allah. Jadi mereka bangga dengan status mereka. Kalau kita melihat di zaman Musa adalah berbicara tentang hukum Taurat, ya, yang menjadikan satu kebanggaan, menjadikan satu kesombongan bagi mereka. Dan orang Israel ini sangat tertutup karena mereka merasa diri yang istimewa, dikhususkan oleh Allah, menjadi umat pilihan Allah. Orang Israel ini sangat mentaati dari hukum Taurat. Bahkan Nabi besar Musa itu dianggap sebagai Allah dalam tanda kutip bagi bangsa Israel. Ya, tetapi kita melihat di zamannya Tuhan Yesus, bukankah ahli-ahli Taurat, para imam-imam yang hafal betul hukum Taurat, justru mereka lah yang meniaya Yesus, justru mereka lah yang membawa Yesus ke pengadilan yang tidak adil itu, ya, mencari-cari kesalahan Yesus. Karena mengapa? Karena mereka iri dengki, karena banyak orang menerima ajaran Tuhan Yesus tentang keselamatan. Yesaya mengatakan juga demikian, jelas dalam Roma pasal 9 ayat 27 itu, dan sangatlah jelas bahwa bangsa Israel itu terikat dengan hukum Taurat saja, ya. Dan mereka menolak Mesias, yang dengan kata lain itu menolak beriman kepada Tuhan Yesus. Namun Israel justru mereka lah yang menyerahkan Yesus, yang membunuh Yesus di kayu salib. Mari kita melihat siapa umat pilihan Allah. Bangsa Israel sangat jelas memiliki, mengklaim
bahwa mereka lah yang menjadi umat pilihan Allah, mulai dari Abraham menjadi suatu perjanjian garam. Dan kita lihat di sana Allah berfirman kepada Abraham, dan kita melihat bahwa Abraham adalah ikon dari bapak orang beriman, ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 7 itu, apakah itu iman? Iman adalah orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana mereka bisa beriman? Karena dari kebenaran firman Tuhan, dari mendengarkan berita keselamatan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah bangsa Israel sangat berpegang teguh pada hukum Taurat tadi, seperti ahli-ahli Taurat hafal betul, bahkan orang-orang Yahudi itu sangat hafal. Bahkan mereka sangat mentaati, paling tidak ada 3 hari raya besar bagi orang Israel. Ada hari raya Paskah, itu memperingati anak sulung orang Mesir yang meninggal, itu Paskah ya. Jadi anak-anak sulung orang Israel itu harus ditebus, baik itu dengan persembahan dari kambing domba, dipersembahkan untuk menebus anak sulung mereka. Lalu yang kedua, hari-hari besar yang yang mereka lakukan dari hukum Taurat itu adalah hari raya Pondok Daun. Biasanya pada saat Israel keluar dari tanah Mesir, memperingati hari kebebasan mereka selama 430 tahun. Dan yang ketiga adalah hari raya roti tidak beragi. Ini berjalan mengingatkan bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun. Bahkan bangsa Israel adalah sangat menjalankan Pentatkh itu tadi ya, yang dituliskan oleh Musa. Lalu yang selanjutnya, umat pilihan itu siapa? Bangsa Israel pada zaman Daud adalah kembali mengingatkan bahwa garis keturunan Daud yang akan datang menjadi raja di atas segala raja, yaitu tentang Mesias atau Yesus lahir ke dunia ini. Untuk apa? Membebaskan, menyelamatkan dari belenggu dosa, membebaskan umat pilihannya dari tentara Romawi pada zaman itu. Yang selanjutnya, umat pilihan Allah adalah bangsa Israel sebagai peringatan atau simbol saja, di mana mereka mengikat diri mereka dengan hukum Taurat tadi itu, tetapi justru mereka melanggar dari hukum Taurat itu sendiri. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lalu apa secara khusus bagi kita? Secara khusus bagi kita adalah, marilah kita orang-orang yang sudah menerima sunat rohani, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita berfokus melangkah, berjalan di jalannya Tuhan, tetap berpegang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah ditebus, kita menjadi umat pilihan Allah, menjadi orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita memiliki satu pengharapan hidup yang kekal di dalam Dia. Yang selanjutnya, secara khusus kepada kita orang percaya, yang dengan segenap akal, budi, pengertian kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Allah, tidak lagi memikirkan hal-hal untuk diri sendiri, untuk perut kita sendiri, untuk hal-hal yang duniawi sifatnya. Tetapi marilah kita merubah cara pandang, cara pikir kita, berfokus kepada Kristus, bahwa kita adalah yang dikhususkan oleh Tuhan, dibebaskan, ditebus oleh darahnya mahal yang telah menetes di Kalvari. Itulah menebus kita, menuntun kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang kekal hanya di dalam Dia. Lalu selanjutnya, secara khusus adalah kita yang sudah disunat rohani tadi, yang menjadi keturunan Abraham secara rohani, dan sangatlah jelas bahwa Dia juga, Yesus datang ke dunia ini untuk umat manusia, untuk menerima kasih anugerah dan keselamatan hidup yang kekal. Kitalah umat pilihan itu. Lalu yang selanjutnya, siapa umat pilihan itu? Setiap orang yang percaya, yang hidupnya beriman, yang hidupnya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-7, yaitu kita semua yang memiliki iman seperti Abraham, bapak orang beriman tadi itu, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita sudah memiliki Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani,
yang menerima anugerah dalam keselamatan hidup yang kekal. Menjadi umat pilihan itu janji Allah, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Dia sudah menebus kita dengan darah yang teramat mahal di Kalvari. Lalu yang terakhir, milikilah iman yang sejati, yang telah dinyatakan, yang telah diberikan, yang telah diteguhkan di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Maka kita orang yang menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan, itu harus berpegang teguh di dalam iman pengharapan kita sampai kepada kekekalan. Bukankah Abraham, bapak orang beriman itu, dibenarkan karena iman. Dan kita juga beriman kepada Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah memberikan pengharapan yang kekal yang tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Marilah kita sebagai umat pilihan Allah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan sampai kita selesai menjalani hidup ini di dalam kemah yang sebentar, kata Rasul Paulus. Kemah kita di dalam dunia ini hanya kemah saja, tetapi ada rumah yang kekal di dalam Tuhan Yesus, di surga yang kekal yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Maka kita sebagai umat pilihan Allah ini tadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita punya pengharapan hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Sang Juru Selamat yang hidup. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan kita untuk terus menjadi umat pilihan Allah, tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang teramat mahal di Kalvari. Itulah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna yang mengalir, terus mengalir di Kalvari, di Bukit Golgota itu, mengalir di setiap hati kami. Dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus itulah yang memberikan kami pertolongan, kekuatan, sehingga kami tetap berharap, bersandar, pengharapan, jaminan keselamatan hidup yang kekal hanya di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam masa-masa yang tidak gampang, tidak sulit seperti ini pun, ada tangan yang kuat, ada tangan yang kokoh. Itulah pengharapan kami bahwa kami adalah umat pilihan Allah. Engkau telah memilih kami, Engkau telah memisahkan kami, Engkau telah mengkhususkan kami, Engkau menebuskan dengan darah-Mu yang mahal itu Tuhan, untuk menebus dosa dan kesalahan kami sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau berkenan ya Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap iman pengharapan kami agar kami terus berjalan di dalamnya Tuhan. Iman pengharapan di dalam Engkau. Kiranya Engkau menolong kami, menjaga kami, menuntun kami sampai kami berjumpa pribadi dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa kita, dan juga yang begitu belas kasihan kepada setiap kita, dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama-sama dengan kami. Teruslah menjadi berkat, terus semangat, terus ikuti protokol kesehatan. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang sudah vaksin,
tetap harus ikuti 3M ya. Kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Kebaktian selesai, silakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.